Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan install Debian 12 melalui firmware. Nah, jadi sebetulnya yang paling membedakan antara Debian 12 dengan Debian 9 atau Debian 10 itu Debian 12 hanya memiliki satu paket DVD saja. Sementara Debian 10 ada tiga. Nah, kenapa bisa begitu? Karena Debian 12 ini dia sisa paketnya itu terinstalasi itu menggunakan repository, jadi dia langsung download dari internet. Sementara di Gen 10 ini masih pakai DVD. Jadi eh, ini kan DVD 1 sebenarnya hanya untuk instalasi sistem operasinya aja. Jadi ini ada tiga karena di DVD 2 dan 3 itu untuk aplikasinya. Jadi langsung aja yang pertama klik file, new virtual machine. Install ini seperti biasa Debian 12. Jadi virtual machine name oke. Selanjutnya kita pilih install. Kenapa install bukannya graphical install? Karena graphical install bakal lebih makan waktu, RAM, nah dia berbasis grafik. Kita pilih install aja. Ini pilih English, US, American English, ini keyboard to use, berarti settingan keyboard. Jangan lupa matikan jaringan. Kenapa dimatikan? Karena ketika jaringannya hidup, biasanya dia akan terhubung ke internet dan download yang mungkin kita nggak perlu sekarang. Jadi lebih makan banyak waktu dan kemungkinan error bakal lebih tinggi. Jadi kita matikan. Biasanya internetnya hidup juga ya error. Proses instalasinya kebanyakan sama ya. Paling ada beberapa yang membedakan itu kayak network adapt. Ya ini dia. Network auto configuration. Ini pilih yang paling bawah. Do not configure network at this time. Debian name. Ini hostname. Hostname-nya itu nama PC-nya. Root password untuk adminnya. Buat aja satu. Jangan lupa. Satu lagi. Nama lengkap di sini tuliskan nama lengkap. Nah, nama depan dari nama lengkap itu tadi bakal jadi username. Jadi langsung enter aja. Kemudian masukkan username, password untuk user, buat satu. Time zone itu nggak terlalu dipermasalahkan, jadi enterkan aja. Nah, ini masuk ke partitioning method, metode partisian. Jadi sebenarnya kalau kita mau cepat, kita bisa pilih paling atas, tapi karena kita masih dalam tahap pembelajaran, dan kita belajar juga, kita pilih yang manual. Nah, di sini jadi kita buat dua partisi. Yang satu itu partisi flash, yang kedua itu partisi web area. Flash ini untuk sistem operasinya, makanya nanti size itu yang paling besar. Web area itu untuk ibaratnya RAM virtual. Nah, ini kita buat partisinya. New empty, yes. Dipilih yang bawah, new partition.
Kemudian partition size ini kita buat aja 80% karena ini untuk sistem operasinya, jadi harus yang paling besar. Primary, beginning, dan oke, selesai satu. Selanjutnya ini kita enter 5 kali. Space, create new, partition size habiskan, logical, kemudian S-nya ini kita ganti jadi area. Oke, dan setting up. Nah, selanjutnya finish partitioning. But the change to this, yes. Nah, kita tunggu lagi. Kalau internetnya kita aktifkan, biasanya dia yang paling lambat itu di paling basis. Dan dia bakal update. Jadi di sini kenapa kita menggunakan Debian 12? Karena kita mau mengikuti perkembangan juga. Jadi Debian 10 kita udah coba kemarin, selanjutnya kita coba Debian 12 untuk ini. Jadi biar kita lebih mengenal gitu teknologi baru. Ah, perbedaannya di mana? Sebenarnya kebanyakan nggak terlalu berbeda ya, tapi tetap aja perbedaan. Jadi kalau nanti kita tiba-tiba dihadapkan dengan meskipun perbedaannya hanya segi tampilan atau programnya beda sedikit, ya tetap aja kalau beda ya. Meskipun dia dengan versi terbarunya, tapi tetap beda dengan dia. Ya berubah. Oke, ini selanjutnya yes or no question. Ini dominan kita pilih no. No. Ada sekitar 3 atau 4 kali no. Kemudian install group bootloader, di situ baru kita pilih yes. Kita pilih .sda. No. Ini salah satu yang paling penting juga. Itu software to install. Jadi ada beberapa software yang harus kita install, yang perlu kita install, tapi hanya satu yang paling kita butuhkan. Yang paling atas ini kita harus matikan Debian Desktop Environment karena ini berfungsi untuk ketika kita centang nanti tampilan desktopnya itu sebagai GUI. Jadi tampilan itu GUI, berbasis GUI. Dan kita nggak mau pakai GUI sekarang. Kita mau jadikan ini Debian server dan Debian server menggunakan CLI. Jadi kita centang, hapus centangnya menggunakan spasi, kemudian kita sisakan yang paling bawah, lalu enter. Oke, kita tunggu lagi. Di situ ingat kita harus hapus semua centangnya kecuali yang paling bawah ya, dan itu namanya standar system utilities, menghapus centang atau mau centangnya kembali dengan spasi.
Untuk kursor ini memunculkannya atau menghilangkannya itu, kalau memunculkannya kontrol alternatif, kontrol alt di keyboard. Kemudian kalau misalkan kita mau kembali mengoperasikannya di VMware-nya, klik, karena kalau nggak diklik dia nggak akan beroperasi. Kita pencet gimana pun dia nggak akan berubah karena kita belum masuk. Oke, install group bootloader, pilih yes, pilih yang bawah dash SDA yang diadang. Nanti tinggal klik continue. Server yang mau kita buat ini kita kan mau dia tetap terhubung ke internet, tapi dia juga punya server lokal sendiri, DNS. Jadi ada baiknya kita nanti buat adaptornya itu ada dua. Jadi untuk buat adaptornya bisa dari atas VM atau dari bawah atau PC yang mana dari VM aja. VM setting, kemudian ini network adapter cuma ada satu, kita tambahkan satu lagi network adapter. Ini network adapter ada dua. Oke. Installation complete. Continue. Kita rest. Ini harusnya nggak ada di sini, tapi udah biarin. Oke, kita udah bisa login. Kita loginnya sebagai root ya, karena kita mau loginnya sebagai admin. Karena kita mau taati sistemnya. Kalau kita login sebagai user biasa, kita nggak bisa, kita cuma bisa akses, tapi kita nggak bisa ngedit. Jadi kalau kita login sebagai user biasa, kita hanya read only. Tapi kalau kita login sebagai admin, kita bisa read and write. Contoh, contohnya. Kita logout dulu. Login sebagai user biasa.
Kita coba install aplikasi. Error. Couldn't open log file. Unable to. Are you root? Dia langsung nanya, are you root? Apakah kamu root? No, we are not. Kita L. User biasa. Jadi kita logout. Kita tes menggunakan root. Oke, bisa kan? Untuk install yang baik, harusnya kita tambahkan aja minnya di belakang biar dia langsung otomatis milih yes. Oke, ini kita masukkan di VD1 karena dia minta di VD1. Insert VD1. Kita masukkan. Oke, kalau udah connect, enter. Jadi selanjutnya tergantung kebutuhan kita mau ngapain. Kalau kita mau lanjut ke install dan konfigurasi yang lainnya, kita bisa install sekaligus. Kita mau konfigurasi video selanjutnya. Jadi di sini cukup sampai kita install Debian-nya aja. Tidak belum ada. Karena network adapternya juga tadi kita ubah sama satu. Oke, sekian video kali ini. Sekian instalasinya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sudah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.